Ya, Anda kembali dalam program Special Dialog CNBC Indonesia bersama saya, Syafina Sasyar. Acara ini diselenggarakan berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan ke Bapak-Bapak sekalian, ini ada pertanyaan yang masuk dari Norman Harsono, Bloomberg. BPDPKS menyinggung soal launch mandatori biodiesel di hari Rabu. Bisa dijelaskan apa persisnya yang akan di-launch pada hari tersebut? Kepada Pak Kabul kami persilahkan untuk menjawab, Pak. Halo, ya lagi di nanti takutnya nggak jelas, bisa nanti dengan Kami persilahkan Pak Kabul untuk menjawab, Pak Kabul. Ini ada yang online. Bapak Menteri ada ini, ya. Jadi rencana itu merupakan yang kami singgung tadi, karena kami BPDKS ini kan pertama tentu sebagai pemilik program atas program ini adalah di Kementerian SDM, yaitu Ditjen EBTKE gitu. Ini yang direncanakan memang akan dilakukan launching itu di hari Rabu gitu ya. Itu dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral bagian. Tentunya saat ini kami sudah juga Bu untuk itu akan dilakukan, dan tentunya BPDKS tentu kan diminta melakukan penghitungan kebutuhan untuk pendanaan ini. Satu hal yang dilakukan adalah ketika kami tadi singgung angka untuk dukungan tadi, apakah dengan pengenaan tarif $0 ini sama 1,5 bulan, ini kemudian juga dilakukan penambahan volume untuk dengan program B35. Kami sudah mensimulasikan juga sebetulnya secara umum bahwa dana BPKS untuk mengcover itu masih cukup ya, masih cukup. Bahkan kalau kita lihat memang itu didukung seperti yang tadi kami sampaikan Bu, itu didukung dengan situasi kondisi yang ada di harga minyak mentah ya, crude oil di internasional yang beberapa minggu belakangan ini juga atau bulan ini juga semakin tinggi, membaik di atas $120 ini, dan ini mengakibatkan kewajiban BPDKS untuk melakukan pembayaran untuk membayar selisih kurang antara harga indeks pasar solar dengan harga indeks pasar biodiesel. Ini juga tidak dilakukan karena memang lebih besar, lebih tinggi HIP harga indeks pasar solar. Nah, itu dan kemudian tentunya ini juga merupakan tindak lanjut, sebetulnya saya pikir merupakan tindak lanjut sebelumnya rapat-rapat yang dilaksanakan di Pak Menko Maritim dan Investasi untuk memberikan tindak lanjut kemajuan terkait dengan B35 dan B40. Secara umum mungkin kami lebih banyak mensupport itu, tapi detail daripada kegiatan itu seperti apa ininya secara teknis tentunya teman-teman dari Kementerian SDM, Ditjen EBTKI, Mbak Syaf ini yang akan lebih tepat untuk menjawab terkait hal itu. Secara umum BPDKS tentu diminta untuk mensupport, membackup untuk pendanaan hal itu. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Pak Maruli atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan yang datang dari Bloomberg. Terima kasih banyak Pak Kabul. Oke, kalau gitu kami akan melanjutkan kembali diskusi. Saya ingin bertanya ke Pak Maruli. Pak Maruli, ini berdasarkan data dari BPS ini mencatatkan ekspor CPO di bulan Juni naik lebih dari 800% setelah larangan ekspor dicabut. Namun juga beredar informasi bahwa kini tidak lagi ada ekspor. Namun surat izin ekspor ini terus terbit lalu tronton keluar setiap harinya. Ada kekhawatiran CPO ini ditumpuk. Bagaimana tanggapannya Pak? Apakah benar memang tidak ada ekspor sejauh ini Pak? Ekspor itu naik betul kok. Saya nggak tahu ya setelah apakah ada pengaruh 0% terhadap ekspor, saya tidak tahu persis. Tapi dari data-data perusahaan, itu penjualan CPO banyak perusahaan itu naik terus ya dari Januari sampai bulan ini. Ya. Jadi penjualan itu kemana? Ya pasti ekspor juga, nggak mungkin semuanya ke lokal gitu, karena lokal konsumsinya hanya sebagian kecil dari total gitu. Jadi saya kira demikian Bu ya. Oke.
Tapi ini yang jadi kekhawatiran juga Pak Gulat, ekspor meningkat berarti kan permintaan CPO sedang tinggi-tingginya. Namun kenapa peningkatan harga CPO ini tidak beriringan dengan harga TBS ini Pak? Apa yang sebenarnya terjadi Pak? Jadi sebenarnya ya, saya sepakat yang dikatakan Pak Maruli, sebenarnya frame yang dibangun selama ini adalah seram. Bahwa akibat larangan ekspor, dan setelah dicabut larangan ekspor, maka tidak ada lagi ekspor CPO dan turunannya. Tapi data, seperti kata Pak Maruli tadi menunjukkan, bulan April 2022 itu masih berlangsung ekspor itu 2,58 juta ton. Memang turun 20% dari tahun yang lalu di bulan yang sama. Nah, lantas di bulan Mei, ekspor berlanjut kok 1,01 juta ton di bulan Mei. Atau turun 67% berbanding bulan Mei 2021. Kalau kita buat perbandingannya bulan yang sama, tahun yang berbeda. Tetapi bulan Juni, benar yang kata Pak Maruli, bulan Juli itu ekspor mencapai 2,91 juta ton atau naik 28% dari bulan Juni tahun lalu. Artinya ekspor berjalan. Itu hati-hati ya. Ini data kami dapat dari Kemenkeu yang sudah menerima BK, biaya keluar. Nah, untuk hari ini sampai dengan tanggal 23, ekspor itu sudah berlangsung sebesar 1,3 juta ton atau 47% dari tahun lalu bulan yang sama, yaitu bulan Juli tahun lalu itu 2,77 juta ton. Tahun ini bulan Juli per tanggal 23 Juli itu sudah terekspor 1,3 juta ton. Data ini A1. Artinya apa di situ? Ekspor lancar kok, nggak jelek-jelek banget. Tetapi frame yang dibangun ini adalah frame untuk membuat kami petani sawit selalu terpuruk harganya. Bagaimana caranya? Teorinya, pihak eksportir akan mengatakan ekspor tidak lancar. Ya, satu. Refinery akan menerjemahkan ini melalui membeli CPO dari pabrik-pabrik kelapa sawit yang khususnya yang kata Pak Saad tadi yang tidak punya jejaring untuk ekspor, mereka hanya bisa menjual CPO-nya ke refinery karena dikatakan tidak jalan ekspor, lambat, maka PKS ditekan harganya oleh refinery. Mau nggak lo jual 8.000 per kilogram? Dan selanjutnya PKS karena dibeli cuma 8.000 per kilogram CPO-nya, maka kan nendang lagi ke petani. Karena CPO ku dibeli 8.000 oleh refinery, maka TBS-mu ku beli 1.100. Kan semuanya ini kan berdampak sistemik. Lah ini yang dibangun. Makanya saya sangat menyesalkan ketika informasi ini digoreng, impor, ekspor tidak berjalan lancar, terhambat segala macam. Tetapi data ini menunjukkan bahwa ekspor berjalan, maka ini saya sebut sudah permainan. Bagaimana membeli CPO pabrik-pabrik sawit murah supaya pabrik juga menekan kami petani sawit. Itu yang paling menyakitkan kami petani sawit. Faktanya, setelah dinolkan pungutan ekspor, Pak Kabul, ya, TBS kami hanya terdongkrak Rp250. Hitungan kami dengan 200 dinolkan, maka akan terdongkrak harga CPO Rp3.000 yang kalau dikonversikan ke harga TBS kami menambah harga Rp1.000 per kilogram. Harusnya harga TBS kami hari ini adalah 2.450 kalau menghitung berapa dikurangi beban pungutan ekspor. Tetapi kenapa kami terima cuman 1.000 sampai 1.250 sampai dengan hari ini setengah dari yang seharusnya? Itulah tadi yang dibuat frame. Ekspor belum jalan, ekspor belum jalan. Ini adalah cara masif daripada mereka-mereka yang ingin membeli TBS kami secara murah. Oke, baik. Pak Kabul, bagaimana tanggapannya Pak Kabul? Ini ada kecurigaan membeli TBS dengan harga yang murah karena tidak mendapatkan harga TBS seharusnya. Bagaimana Pak Kabul melihat hal ini Pak Kabul? Iya, terima kasih Mbak Sab. Jadi tadi saya juga sampaikan apa yang disampaikan data-data tadi Pak Maruli, Pak Gulat tadi apa yang disampaikan itu benar. Kami juga punya data ya ekspor ini beberapa di bulan Mei, kemudian di bulan Juni, bahkan sampai sekarang. Faktanya memang ekspor ini sudah mulai menggeliat ya, sudah menaik dan cukup signifikan ketika pembukaan larangan ekspor ini dilakukan. Jadi menaiknya cukup tajam. Tapi sekali lagi sebetulnya kami melihat kalau kami melihat ada beberapa faktor gitu ya yang seharusnya ini yang harus dibenahi bersama gitu, karena tidak hanya membuat harga TBS ini untuk bisa naik, ini kan bagian
bagiannya adalah tadi yang mungkin harus disinggung Pak Gulat adalah dengan tadi penurunan tarif gitu bagian. Tapi sebetulnya ada hal lain yang terkait dengan artinya perlu terkait dengan memastikan bahwa antara yang dilakukan pengaturan terkait dengan harga TPS ini kan sebetulnya sudah ada nih. Kami sudah tahu bahwa itu ada di wilayahnya di teman-teman di Kementerian Pertanian. Bagaimana terkait formulasi harga TPS ini kan ada di Peraturan Pertanian 01 2018. Nah itu bagian sebetulnya kami melihat bahwa apa yang disampaikan fakta-fakta di lapangan tadi tentu berbeda dengan apa yang sekarang ini dilakukan keputusan gubernur di masing-masing daerah sentra sawit ini. Tampaknya itu yang seharusnya ini bisa lebih dilakukan gitu sehingga harga TPS ini betul-betul bisa dinikmati ya ketika ekspor ini sudah meningkat. Lalu fakta realnya adalah ketika harga-harga itu nanti disalurkan TPS-nya ke PKS itu dengan harga yang lebih baik. Kami juga dapat informasi data Mbak Sap ini bahwa harga yang harga petani TPS swadaya dengan harga petani plasma ini berbeda. Ini tentunya gap yang sangat jauh ternyata ini harusnya ini yang menjadi PR-nya seperti itu. BPDKS tentu melihat ini harusnya tidak seperti itu kondisinya. Jangan sampai tadi yang disinggung Pak Gulat harga TPS petani swadaya ini jauh sekali dengan harga TPS yang dimiliki oleh petani plasma. Ini yang harusnya petani plasma itu bermitra cuma 7% Pak Kabul. Jadi yang 93% kami yang kena blender harganya gitu. Ya. Ya oleh karena itu perlu itu tadi Pak. Salah satunya kan bagaimana kita memastikan. Saya pikir kemarin kami sudah juga mendapat informasi mungkin perlu ada beberapa yang diupdate ya terkait dengan regulasi ini sehingga tentunya lebih memberikan kepastian seperti Bapak sampaikan tadi jumlah petani swadaya yang sangat besar ini tentu akan bisa memberikan kebaikan gitu ya ketika nanti dilakukan penetapan oleh gubernur untuk harga-harga TPS. Toh itu belum semua sentra provinsi sawit muncul keputusan gubernur untuk permentanya. Tapi hanya kalau sebagian tetap kecil Pak saja. Kabul izin. Mohon maaf ditahan dulu Pak Gulat, kita akan lanjutkan pertanyaan di segmen selanjutnya Pak Gulat ya. Baik.